Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang telah diberi sebagian dari kitab? Mereka mempercayai kesesatan dan sewenang-wenang. Dan mereka berkata dari hal orang-orang yang kafir. Mereka itu lebih betul jalannya daripada orang-orang yang beriman itu. Jibti dan Tauhud. Kemudian diterangkan Allah dan dibuka lagi rahasia dari sebagian orang yang telah diberi kitab, yaitu Taurat dan Injil. Adapun yang akan dituju pada ayat ini ialah Yahudi. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang telah diberi sebagian dari kitab, sebagaimana telah dimaklumi pada ayat-ayat yang telah lalu, dinamakan sebagian dari kitab karena Taurat yang asli dan lengkap tidak ada lagi, sebab terbakar ketika Yerusalem diserang Raja Babil. 3,5 abad sesudah Musa meninggal, barulah ingatan-ingatan tinggal di dalam kepala ahli-ahli agama disusun kembali. Sebagian yang di dalam catatan itu adalah yang benar, dan sebagian lagi diragukan kebenarannya. Dan sebagian pula sudah jelas ditambah dengan catatan orang lain. Catatan yang telah ada itu sebagian pula yang mereka pegang, namun yang sebagian tidak mereka pedulikan, terutama yang menerangkan bahwa dalam kalangan keturunan Ismail akan ada nabi. Sebab Nabi Muhammad SAW teranglah keturunan Ismail, lalu diterangkan setengah dari wewenangan. Di ayat ini terdapat dua perkataan sebagai kepercayaan mereka. Pertama, jibti, kedua, tauhid. Telah kita artikan jibti dengan kesesatan dan tauhid dengan kesewenang-wenangan. Setengah ulama tafsir menyatakan maksud jibti ialah sihir, tetapi setelah digali ke dalam rumpun-rumpun bahasanya, bertemulah bahwa segala kepercayaan yang tahayul, dongeng, khurafat yang tidak dapat diterima oleh akal yang wajar, itulah dia jibti. Kita misalkan terdengar elang berkelit tengah hari, lalu orang berkata, ada orang besar akan mati. Atau terdengar ayam berkokok di waktu senja, orang berkata, ada anak gadis mengandung dengan tidak terang siapa suaminya. Atau barang seumpama keris, dikatakan bahwa keris itu bertuah, atau orang keluar dari rumah pagi-pagi hendak pergi bekerja. Di tengah jalan ada ular melintas jalan. Melihat itu dia kembali pulang karena menurut kepercayaannya akan bertemu bahaya kalau ditempuh juga. Atau kepercayaan manusia jadi harimau, orang jadi cindaku atau palasik dan sebagainya. Pada orang yang masih jauh dari peradaban, jibti sangat berpengaruh. Seumpama kepercayaan kalau ada orang sakit, bahwa dia sakit karena ditegur setan, atau karena termakan, atau karena dituju orang dengan sihir, dan sebagainya. Ini pun termasuk jibti atau aminisme, yaitu bahwa roh nenek moyang berpengaruh terhadap orang yang masih hidup. Sebab itu diadakan pemujaan. Atau dinamisme, yaitu bahwa barang-barang yang ada, entah beringin, batu besar, puncak gunung, keris, dan lain-lain, ada nyawanya. Atau di zaman kita ini ramalan bintang yang dimuat di surat-surat kabar tentang melihat nasib, yaitu nasib seseorang karena melihat tanggal lahirnya, itu pun jibti. Kiaskanlah hal yang lain-lain, yaitu kepercayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diuji kebenarannya menurut akal yang sehat. Itulah dia jibti. Togut berumpun dari kalimat taughiyah.
kita artikan kesewenang-wenangan, melampaui batas, terkhusus kepada manusia yang telah lupa atau sengaja keluar dari batasnya sebagai insan, lalu mengambil hak Allah, atau manusia dianggap Tuhan oleh yang mempercayainya. Segala pemujaan kepada manusia sampai menuduhkannya jadi Tuhan, meskipun tidak diucapkan dengan mulut, tetapi bertemu dengan perbuatan, termasuklah dalam arti tauhid. Ada ulama besar yang disegani, akhirnya dipandang keramat, lama-lama diikuti sehingga segala fatwanya wajib dipandang suci, seperti firman Allah saja. Maka ulama itu telah menjadi tauhid bagi yang mempercayainya. Apatah lagi setelah dia mati, kuburnya pun yang dipuja-puja, diziarahi untuk diminta wasilah, menjadi orang perantara akan menyampaikan keinginan-keinginan kepada Allah, menjadi tauhid pula lah dia sesudah matinya. Atau ada penguasa negeri yang berkuasa besar, orang takut akan murkanya dan orang menghambakan diri kepadanya. Barang siapa yang mencoba menyatakan pikiran, bebas menyatakan yang benar, ada bahaya akan dihukum, dipenjarakan, diasingkan, ditahan, dibuang, atau dibunuh. Tetapi barang siapa yang tunduk, taat, setia, sudi mengorbankan kemerdekaan pikiran, dan bersedia takut kepada yang berkuasa, bersedia jadi budak supaya bebas bergerak, bahkan kadang-kadang lebih takut daripada menakuti Allah, penguasa itu pun menjadi tauhid. Kadang-kadang bercampur aduklah di antara jibti dengan tauhid, atau berpadu jadi satu. Di Mesir orang mengadakan Maulid Sayyid Badawi tiap-tiap tahun. Berkumpul beribu-ribu manusia laki-laki dan perempuan ke kuburan beliau. Sebab beliau dipandang sangat keramat. Gadis tua minta suami ke sana. Perempuan mandul minta anak ke sana. Mahasiswa yang takut tidak lulus pergi menuju ke sana. Di kuburan itu ada pula jipti, yaitu ada serban beliau yang dipandang sangat membawa rezeki jika dapat dipegang. Di tanah air kita pun banyak terdapat yang demikian. Kalau mau mempelajari campur aduknya jipti dengan tauhid, pergilah ziarah ke kubur Sunan-Sunan atau Wali Songo dan dengarkanlah dongeng-dongeng yang tidak masuk akal. Kumpulan jipti dan tauhid dari juru kunci. Di dalam ayat ini diterangkanlah betapa sesatnya orang-orang yang telah diberi sebagian dari kitab. Kepercayaan tauhid yang asli telah hilang. Di dalam lipatan jipti atau kesatan dan tauhid menuhankan makhluk. Kalau dinyatakan engkau dipertuhankan si anu, niscaya mereka akan menjawab juga, Tuhan kami Allah. Tetapi kalau ditanya lagi, mengapa perkataan si anu, fatwa si anu, tafsiran si anu, kamu terima saja dengan tidak mempergunakan akal. Padahal kadang-kadang berjauhan sangat dengan firman Allah yang disampaikan Nabi kamu. Mereka tidak dapat memberikan jawaban yang tepat. Mendustai diri sendiri.